Kalau kenapa? Karena korban pada perjalanan dari Mekah ke Madinah naik kota 2 bulan dulu itu lainnya. Bisa jadi seperti itu berangkatnya Muharram, nyampe Rabiul Awal. Itu kalau kita melihat perjalanan sejarah seperti itu. Namun yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini jemaah yang dimuliakan Allah, kita semangat hijrahnya. Ya. Sebab ketika orang dalam keadaan ketidakmampuan apa-apa, orang itu dalam keadaan terpuruk dan sebagainya, harus berupaya. Nah, upaya ini adalah dalam rangka bagaimana? Dalam rangka merubah diri menuju yang lebih baik. Makanya ketika Muharram tahun baru itu dengan Januari atau bulan Januari itu berkaitan dengan pergantian tahun, bukan masalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Pergantian tahun pas di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab itu ketika mengirim surat tidak ada tanggalnya, tidak ada harinya, tidak ada tahunnya. Ya. Akhirnya kapan untuk menentukan tahunnya? Ada yang usul saat Nabi lahir, ya. Ada yang usul saat Nabi menerima wahyu, ada yang usul. Akhirnya banyak yang usul ketika Nabi hijrah dimulai tahun 1 Islam. Nah disinilah akhirnya dari Muharram itu dihitung 1 Muharram misalnya tahun hijrahnya dikala tahun Islamnya dikala Nabi Muhammad hijrah. Kalau sekarang sudah 1444. Ya. Kalau Masehi sudah 2023. Bahkan ada perhitungan sebelum Masehi. Seperti misalnya zaman Nabi Musa berapa ratus tahun sebelum Masehi, zaman Nabi Ibrahim berapa ribu tahun sebelum Masehi. Ada hitungan seperti itu. Nah kita kembali ketika saat hijrah itu di mana umat Islam dalam keadaan terpuruk, ketika dakwah dihalang-halangi, tidak ada kebebasan. Sebab ketika Rasulullah menyampaikan, mengajak masyarakat Mekah Quraisy yang musyrikin itu yang menyembah berhala, ajakan Rasulullah itu ditolak. Hanya berapa gintir orang sampai hampir 13 tahun, dan hanya 100 lebih 13 tahun. Kalau di Indonesia aliran sesat sebentar saja sudah marah, sudah tetap ya. Rasulullah ngajak benar, nggak sesat ya, benar, nggak pada mau, bahkan dihalang-halangi oleh saudara sendiri. Jadi wajar ketika kita ingin menyampaikan kebenaran, inilah Al-Quran, inilah sunnah Rasulnya, ayo tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan kezaliman, tinggalkan kemungkaran, tinggalkan kemaksiatan. Nih, ajaran Islam begini. Kita ngajak saudara sendiri umat Islam, mereka menolak. Bukan sekedar menolak, ada juga yang membacking, menghalang-halangi, menjadi bempernya. Ya. Sehingga ketika nanti dakwah menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar yang hak yang benar, banyak yang tidak suka. Itulah yang di dalam Al-Quran dikatakan orang-orang munafik. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah, di mana ketika dakwah Rasul dihalang-halangi oleh saudaranya sendiri, pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal, termasuk istrinya Abu Lahab yang dikenal dengan tukang bawa kayu bakar, ya. Wa mar'atuhu hamalatal hatab, bawa kayu bakar. Kira-kira apa, mau dagang serabi atau mau dagang gorengan, bawa kayu bakar, mau bikin bom atau bukan, ya. Istrinya Abu Lahab. Jadi kalau membawa kayu bakar, paling gampang diterjemahkannya, dia itu senantiasa mengompori ibu-ibu, emak-emak, menjadi provokator, jangan sampai
mau dengar dakwah Nabi Muhammad. Jadi ada suami dan istri satu paket. Ya, mengompori supaya jangan dengar dakwahnya Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad terus berdakwah, terus pengikutnya bertambah sedikit. Ada yang diculik, ada yang disiksa, ada yang dibunuh. Ya, akhirnya hijrah. Nah, ketika hijrah, tidak semua orang ikut. Ada juga karena orang tuanya nggak ikut, ada karena anaknya nggak ikut, karena hartanya banyak di Mekah, ditinggalkan nggak bisa. Ya. Ada yang meninggalkan harta bendanya, meninggalkan orang tuanya itu hijrah. Makanya di surat ke-20, surat ke-9 ayat 24 Allah menyatakan surat Al-Baqarah itu Allah menjadi syaitan rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun ishtaraytumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ayat ini menyatakan katakan Muhammad ya Rasul, katakan kepada mereka, kalau mereka lebih mencintai bapak-bapaknya, lebih cinta kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudaranya, kepada istri-istrinya, kepada saudara perempuannya, kepada harta bendanya, tempat tinggal yang mewah, villa-villa, gedung-gedung, rumah-rumah besar, perniagaan, bahkan kebun-kebun yang subur. Kalau mereka lebih cinta itu semua daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya dan membela Islam, wajah bisa pilih, kata Allah, "Fatarabbasu hatta jawab Nabi." Tunggu, aku yang akan mengurus mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang fasik. Sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi lebih cinta harta daripada Allah. Nah di sini ya, cinta itu memang melebihi segalanya. Ketika cinta kepada siapapun, yang lain nomor dua. Ketika kata orang tua, no, jangan sama dia. Memang dia ganteng, dia bagus, tapi tidak sholat, bahkan juga perilaku itu kurang sopan. Cari laki-laki lain untuk suamimu. Tapi kalau anak perempuan yang sudah cinta, anak perempuan yang sudah cinta, Pak, anak perempuan yang sudah cinta, ya, akhirnya enggak, nasihat orang tuanya diabaikan. Nasihat orang tuanya diabaikan, ya, mendahulukan keinginan pribadinya, pandangan yang baik itu ditolak. Nah, dimanapun, sampai kapanpun, ketika orang-orang lebih mencintai daripada yang lain, maka Allah pasti memberduakan. Di ayat yang ke-23-nya atau itu dan dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kufra 'alal iman wa ma yatawallahu minkum wa ulaika humud dhalimun. Ini lebih kencang lagi ya. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu ya, mentaati la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum, mentaati bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu. Jika mentaati itu, ya, la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya yastahdul kufra 'ala iman. Mereka itu lebih suka kepada kekufuran daripada iman. Ini istahdul kufra 'ala iman. Ia senang kepada kekufuran, senang kepada kemaksiatan, senang kepada sesuatu yang hal,
yang dilarang Allah, ya, daripada kecenderungan ketaatan kepada Allah dalam hidup beriman, maka orang itu dikatakan orang dolim. Dia beriman, percaya sama Allah, tapi dia lebih senang kepada urusan dunia, kemaksiatan, kemungkaran. Banyak kan? Ketika dinasihati, dikasih ayat Quran, nggak mau. Orang termasuk orang tua kita, bisa jadi termasuk pemimpin kita. Ketika pemimpin kita ditawari ini ayat Quran, kalau bisa disosialisasikan, wujudkan, buktikan dalam kehidupan. Anda pemimpin, Anda akan lebih bisa didengar sama rakyat. Tapi nggak mau, lebih cenderung kepada yang lain. Nah, kalau diberi Quran nggak mau, pada ketika dikasih Quran itu derajatnya akan naik. Diberi Quran derajatnya naik. Coba nanti kita lihat Al-A'raf 174. Al-A'raf 174. Walau syi'na la'rafa'nahu biha walakinnahu akhlasa ilal ard wa taba'a hawa. Pemasanuhu tamasalil kalbu. Ya. Mereka itu dikasih Quran supaya derajatnya naik. Mereka lebih cenderung menampilkan Quran dan cari dunia, cari sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Maka dia tidak mau kepada Quran itu. Kata Allah, orang yang seperti itu kama salil kal, seperti anjing. Jadi kalau kita mau kepada orang yang dinasihati dan nurut, kasih kebaikan dan nurut, ya kita tak usah ngomong kayak anjing. Kalau mau ceplok, ceplok maksudnya seperti itu. Padahal memang Allah memberikan gelar kepada orang-orang yang tak mau dengan Quran itu, ya, dia lari kepada yang lain, tinggalkan Quran seperti anjing. Intah bil alaikal has au tatruku yang has. Diberi nasihat menjulurkan lidahnya, ini sambil melet-melet. Tidak dinasihati juga begitu, gila. Itu karakter manusia yang meninggalkan Quran seperti itu. Kemudian pada ayat berikutnya, ulaika kal-an'am bal hum adall. Seperti binatang ternak, anjing, binatang ternak, ya, dia begitulah, jadi bukan binatang. Nah, oleh karena itu, jemaah yang dimuliakan Allah, semangat hijrah, mari kita berubah, ya, untuk yang lebih baik. Semangat hijrah itu, ya, ketika Nabi Muhammad pindah dari Mekah ke Madinah itu ada lomba propaganda, barang siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup-hidup atau sampai mati kasih 100 ekor unta. Kalau satu unta harganya misalkan paling murah di Indonesia 25 juta, ya, satu ekor unta kali 100 berapa? 29 miliar, 250 juta ya? 29 miliar. 250 miliar, banyak kan? Hanya nangkap apalagi bunuh, kecil satu orang, maka berlomba-lomba. Gimana mau bunuh Nabi Muhammad? Sebab Nabi Muhammad dirayu nggak mau. Ya saudaraku, kamu pengen jadi pemimpin di sini, akan kuangkat kau sebagai pemimpin di Mekah. Kalau pengen harta akan kukumpulkan orang-orang kaya, hartanya buat kamu semua saudara. Kata kawan-kawannya itu. Kalau pengen istri yang cantik, akan aku carikan wanita tercantik untukmu. Nabi Muhammad tetap dakwah, walaupun matahari di tangan kanan, bulan di tangan kiri, aku akan tetap dakwah, ngajak orang dalam kebaikan, mengenalkan la ilaha illallah. Tauhid dikenalkan untuk merubah sistem kemusyrikan menjadi sistem kehidupan penuh dengan kehidupan yang lillah, tauhid. Akhirnya apa?
tetap dakwah. Ya sudah ada propaganda, pengumuman siapa yang bisa nangkap. Kalau zaman sekarang nggak begitu. Ya, ketika kita menyampaikan kebenaran dan sebagainya, kemudian ada didatangi, mau berhenti nggak menyampaikan itu? Kalau enggak, saya penjarakan kamu. Gitu. Kalau enggak, ikut sama saya. Akhirnya apa? Karena kita dalam menyampaikan kebenaran kita punya masalah, sehingga takut kesalahan kita dibuka di depan publik. Kita nggak berkutik. Jadi cari yang ngomong benar, ya menyampaikan kebenaran, akhirnya itu berkutas. Bisa jadi seperti gambaran itu, nama saya tahu. Nah, ketika Nabi Muhammad hijrah, sudah dalam perjalanan, dicari di rumahnya Sayyidina Ali nggak ada, dan dia tidur di situ malam-malam pergi. Orang-orang yang akan menculik dan membunuh Rasulullah dalam suasana kehilangan banyak. Orangnya nggak ada, sudah kita kepung nggak ada. Ayo cari ke sana, cari ke sana. Ada orang satu yang namanya Suraqah. Ya, mungkin kalau dalam cerita serakah, ya. Suraqah ini tahu, ya Nabi Muhammad larinya ke sana. Ke teman-temannya, sana kamu tadi, ya saya di sini. Katanya saya yang ke sana juga, ada yang kasih tahu. Ada yang ikut belakang, jangan ikut saya ke sana, bagi-bagi tugas. Padahal Suraqah pengen hadiah 100 ekor unta sendirian. Makanya disebut serakah. Dan pengen hadiahnya itu dewek baik. Kalau bersama-sama 5 orang kan hadiahnya bagi 5. Ini dewek kan. Kecil. Terus begitu udah dekat dalam pandangan mata mendekati kudanya Suraqah nyungsep. Depan. Bangun lagi. Kecil lagi pedangnya diselemparkan terus kejar. Sudah kira-kira mau dekat lagi, jatuh lagi kudanya, kejar lagi. Ya, rupanya gelar gimana sampai dan sebagainya. Dia mikir, ini bukan orang sembarangan. Kok ujung-ujung udah saya jatuh lebih dari 3 kali. Hanya mikir, ini orang beneran. Akhirnya apa? Suraqah gak jadi mau membunuh Rasulullah, malah minta maaf bahwa engkau adalah benar. Saya ingin membunuh, tapi saya tidak ada. Malah sudah saya jatuh terus. Ini tanda bahwa Anda benar. Minta maaf, kemudian masuk Islam. Dan di dalam perjalanan setelah Nabi wafat, Suraqah ini menjadi sosok figur yang jadi contoh. Jadi ketika orang itu hawa, segalanya pengen sendiri, gak berbagi rasa, ya kita gelar serakah. Ya. Nama seorang kafir Quraisy yang ingin membunuh Nabi. Nah, kembali kepada ayat tadi bahwa kita ini jangan sampai mencintai apapun lebih cintanya kita kepada Allah. Seperti orang pergi haji, setelah pulang haji, ingatlah kepada Allah. Ya, sebagaimana kamu ingat kepada ajaran nenek moyang, bahkan ingat kepada Allah lebih dari cintanya kepada ajaran nenek moyang. Ya. Fadkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa fil akhirati min khalaq. Ya. Jadi cintanya kepada, ingat kepada Allah itu lebih sadar kepada yang lain. Taat dan patuhnya kepada pemimpin lebih taat kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi tadi pemimpinnya mengajak kehidupan kemungkaran, pemimpinnya banyak melakukan hal-hal yang dilarang sama Allah. Jangan ikuti. Nah, tadakhilu aba'akum wa ikhwanakum. Jangan ikuti bapak-bapakmu, jangan ikuti teman-temanmu. Artinya apa? Bapak-bapak di sini bisa jadi pemimpin kita.
Jadi kalau pemimpin kita ini tidak konsekuen dan tidak Islami, tidak taat, apalagi tidak beriman, dia cenderung kepada kemungkaran kemusyrikan, jangan ikuti. Ya, banyak calon pemimpin, calon ya, apalagi sudah jadi pemimpin. Calon pemimpin itu ketika mau jadi pemimpin mencalonkan diri, ya, bukan sekadar yang mengeluarkan uang untuk dukungan rakyat, dia datang ke dukun-dukun untuk minta agar bisa menang di mana caranya. Banyak dari kepala desa, calon kepala desa, calon pemimpin lainnya minta ke dukun. Jadi pemimpin kita itu sudah cenderung pemimpin yang bermusyrik, bermusyrik ria. Dia lebih percaya kepada dukun daripada Allah. Nah, kira-kira gimana? Ketika apa yang kita lihat pemimpin kita, ya, bapak-bapak kita lebih cenderung kepada kemungkaran, lebih cenderung kepada kekufuran, lebih cenderung kepada kemusyrikan daripada ketaatan kepada Allah dengan hidup beriman. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kufra 'alal iman. Dan demikian pula kita harus cinta kepada Allah melebihi cinta kepada yang lain. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Maka setelah ini di depan ada sahabi, kita nikmati bersama. Sahabi dan teh hangat itu saja. Mohon maaf karena lama dikit ya. Biasanya kultumnya kuliah 7 menit. Pada ini kultum kuliah terserah antum harteret dia 40 lebih ya. Tapi yang dimaksud sebenarnya kultum kuliah tik untuk umum itu. Terima kasih kalau dia maaf. Subhanallah wa bihamdihi.